Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denny Julfikar, peserta Latsar PPSDM Regional Bandung, Angkatan 6, Kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tugas mengenai mind map tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Berikut adalah mind map yang telah dibuat oleh saya. Untuk lebih jelasnya, saya akan jelaskan lebih lanjut. Setiap ASN harus senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi. Maka dari itu, kita harus memantapkan wawasan kebangsaan dan menumbuhkan kesadaran bela negara, serta mengimplementasikan sistem administrasi NKRI. Lalu, apa wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya ada sejarah pergerakan bangsa Indonesia. Di sini saya akan membahas beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu Budi Utomo yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Lalu yang kedua, didirikanlah Organisasi Perhimpunan Indonesia atau PI, yang merupakan organisasi pertama yang menggunakan istilah Indonesia pada tanggal 25 Oktober 1908. Lalu dilaksanakan Kongres Pemuda pertama pada tanggal 30 April 1926. Setelah itu, pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda kedua dilaksanakan. Selanjutnya, pada 1 Maret 1945, didirikanlah BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan yang terakhir, terbentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Selanjutnya ada 4 konsensus dasar. Yang pertama adalah Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga ada Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir ada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya yang termasuk ke dalam identitas negara. Yang pertama adalah bendera, yaitu sangsaka merah putih. Selanjutnya ada bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Lalu ada lambang negara, yaitu Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir adalah lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Selanjutnya, manajemen pemerintahan negara. Yang pertama dari fungsi negara, yaitu untuk melayani masyarakat, mengayomi masyarakat, dan memberdayakan masyarakat. Untuk menjalankan fungsi tersebut, maka ada lembaga negara, di antaranya MPR, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK. Lembaga kenegaraan tersebut berfungsi untuk menjalankan tugas nasional, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Yang bertujuan nasional, yaitu untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Selanjutnya, kita mengenal nilai-nilai bela negara. Sebelum itu, kita bahas dulu sejarah bela negara. Pada awalnya, pada tanggal 19 Desember 1948, Wakil Tinggi Mahkota Belanda Dr. Bell menyatakan bahwa Belanda tidak berhubungan dengan sejarah bela negara yang telah saya jelaskan tadi, maka Hari Bela Negara ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 dengan pertimbangan bahwa tanggal 19 Desember 1948 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Lalu, apa yang dimaksud dengan bela negara?
Bela negara adalah tekad atau sikap dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara keutuhan wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya ada 5 nilai dasar bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air. Adapun indikatornya diantaranya menjaga wilayah NKRI, bangga sebagai bangsa Indonesia, menjaga nama baik Indonesia, dan sebagainya. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Adapun indikatornya, yang pertama, aktif dalam organisasi, menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara, ikut dalam pemilu, dan sebagainya. Yang ketiga, ada setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Adapun indikatornya, yang pertama, paham nilai Pancasila, mengamalkan Pancasila dalam kehidupan, menjadikan Pancasila pemersatu bangsa, dan sebagainya. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Adapun indikatornya yaitu siap membela bangsa, berpartisipasi aktif dalam pembangunan, gemar membantu sesama, dan sebagainya. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan awal bela negara. Adapun indikatornya yang pertama, memiliki kecerdasan emosional dan spiritual, senantiasa memelihara jiwa dan raga, dan senantiasa bersyukur, dan sebagainya. Lalu, bagaimana implementasinya? Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka, dibutuhkan pegawai ASN yang dapat melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang terakhir, sebagai perekat dan pemersatu bangsa negara Republik Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.